everybody. Halo semuanya, Hope you're all doing well. kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan yang baik. By God's grace, we are well, we are healthy. Oleh anugerah Tuhan, kami sehat, kami baik. Today we're in a place called Brastagi Cottage. Hari ini kami berada di tempat yang dinamakan Brastagi Cottage. So maybe you know it if you have ever visited Brastagi here in Tanah Karo. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari tahu kalau pernah berkunjung ke Brastagi tentang tempat ini. We are, by God's grace, still have a little bit of freedom to move around here. Ya, oleh anugerah Tuhan, kami masih punya sedikit kebebasan untuk bisa keluar. We see the news, we know what's happening in Indonesia. Ya, kami melihat berita dan tahu apa yang terjadi di Indonesia. And we know especially in Java, there are a lot of difficulties Dan right khususnya now. di daerah Jawa banyak kesulitan saat ini. We continue to pray for a miracle. That's what we need. Ya, kita akan terus berdoa untuk mukjizat karena itu yang kita perlukan. You agree? Indonesia needs a miracle right now. Ya, kita setuju bahwa Indonesia perlu mukjizat saat ini. But I believe also this is only for a moment, and we are going to pass through this also. Dan saya percaya bahwa ini hanya untuk waktu yang sesaat saja dan kita akan melewati ini. I've heard some people predicting very dark things for the country. Ya, saya tahu ada orang-orang yang memprediksikan waktu-waktu yang kelam untuk negara ini. And it may seem dark right now. Ya, mungkin kelihatannya saat ini kelam, gelap. But remember, before the morning comes, sometimes it gets dark. Tapi ingatlah, sebelum pagi itu tiba, muncul bahwa ya kadangkala gelap dulu. So we believe for good days that are coming. Maka kita juga mempercayai bahwa hari-hari yang baik itu akan datang. Because our hope is in the Lord. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. And we pray and we put this nation in the hands of the Lord Dan too. kita juga menaruhkan bangsa ini, kita berdoa ada di tangan Tuhan. Maybe you yourself have come down with the virus, or maybe somebody, family member or a friend that have gotten sick. Ya, mungkin di antara kita yang sedang menonton siaran ini ada yang sedang sakit, atau yang kita tahu mungkin keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, atau teman-teman kita yang sedang menderita virus ini. Right, it's going all around the world. Ya, ini terjadi di seluruh dunia. And really there hasn't been a time where the whole world is fighting the same thing. Jadi ya, sungguh memang di seluruh dunia berperang untuk hal yang sama. Never. I mean, when was the last time the whole world, everybody in the world was focused fighting the same thing? Kapankah yang terakhir kali dunia ini berperang untuk satu hal yang sama? All right, the same enemy. Musuh yang sama. All right, everywhere you go. Kemanapun kita pergi. But the Lord loves us. Dan kita tahu Tuhan mengasihi kita. He loves His creation. Tuhan mengasihi ciptaannya. In fact, He created us because He loves us. Bahkan faktanya kenapa Tuhan menciptakan kita, karena Dia mengasihi kita. And don't ever believe if anybody says that this virus came from the Lord. Dan tolong Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah percaya ketika ada yang mengatakan virus ini datangnya dari Tuhan. It's not a punishment from the Lord. Karena ini bukan hukuman dari Tuhan. All right? Never do you see in the Bible where Jesus gave sickness to somebody to punish them. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nggak pernah lihat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus datang dan menghukum orang-orang menjadi sakit. Right? In fact, we see Jesus taking sickness away from people. Karena kenyataannya justru sebaliknya, bahwa Yesus mengambil sakit penyakit orang itu, menyembuhkan mereka. Amen. So it's the same Jesus today. Jadi Yesus yang sama untuk hari ini juga. He's a savior. Dia adalah juru selamat. He's a healer. Dia adalah sang penyembuh. He's a curse breaker. Dia adalah penghancur kutuk. He's the giver of life. Dan dia adalah pemberi kehidupan. The Bible says the enemy comes to rob, kill, and to destroy. Ya, kita tahu Alkitab mengatakan musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But Jesus said, I come to give life and give life more abundantly. Tapi Yesus berkata apa? Bahwa aku datang untuk memberikan kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. So death is not from the Lord. Jadi kematian itu bukan dari Tuhan. Sickness is not from the Lord. Penyakit pun bukan dari Tuhan. But life is from the Lord. Tapi kehidupanlah yang dari Tuhan. And life more abundantly. Dan
kehidupan itu bukan hanya sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. You see, the Lord doesn't want us just to live Jadi kita, only, jadi kita lihat Tuhan bukan hanya kita mau sekedar hidup saja, but He wants us to have abundant life. tapi Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. And what is that abundant life? Dan apakah kehidupan yang berkelimpahan It's itu? a life full of joy, Itu adalah kehidupan yang penuh dengan a sukacita. life in relationship with God, Kehidupan yang memiliki hubungan dengan a Tuhan. life with purpose, Kehidupan yang memiliki tujuan. a life that is satisfying. Kehidupan yang puas. All right, because we can just survive or we can really live. Ya, karena kita hanya bisa sekedar bertahan hidup atau ya hidup. All right, or we could really live life to the fullest. Atau kita bisa menjalani satu kehidupan yang sampai puncaknya. Amen. The Lord wants you to live a life that is full of purpose, full of joy. Dan Tuhan mau kita menjalani satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Satu kehidupan yang penuh dengan kepuasan. Amen. Amin. And maybe right now if you're not feeling well yourself, Dan saat ini mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang merasa kurang sehat. the Lord wants to heal you. Tuhan mau menyembuhkan Bapak, Ibu, In fact, the Saudara-saudari. good news is Bahkan kabar baiknya adalah the Lord has done everything so that you could have healing today. Tuhan sudah melakukan semuanya, segala sesuatunya supaya kita bisa memiliki kesembuhan hari ini. In fact, here's the good news. Dan inilah kabar baiknya. You want to hear some good news? Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau mendengar kabar baik? Amen. Amin. The good news is Kabar baiknya adalah before even you were sick, bahkan sebelum ketika kita sakit 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Jesus provided healing for you. Yesus menyediakan kesembuhan untuk kita. Amen. Amin. We apologize. There's some background music background noise because we're outside. Ya, kami I minta hope you don't maaf mind. jikalau ada suara yang bising. Saya harap Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak keberatan. But if you really think about it, Ya, namun ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari pikirkan, healing was provided for you before you were even sick. kesembuhan itu sudah disediakan untuk kita bahkan sebelum kita sakit. Amen. Amin. 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, when Jesus hung on the cross, waktu Yesus tergantung di kayu salib, He was taking our sickness, our sin, our curse into His body. Yesus memikul segala penyakit kita, dosa kita, kutuk kita pada tubuhnya, All right, in His own body. pada tubuhnya sendiri. That's why the Bible says, by His stripes we have been healed. Makanya Alkitab mencatat, menuliskan bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Jesus was wounded 2,000 years ago. Yesus, dia terluka 2000 tahun yang lalu, Before you were born. sebelum kita lahir. He took sickness from you before you were even sick. Yesus mengambil sakit penyakit kita bahkan sebelum kita sakit. It means deal is done. Artinya ya sudah, urusannya selesai. Amen. Amin. From the Lord's side, it is done. Dari pihak Tuhan sudah selesai. Amen. Amin. In His body, Pada tubuhnya He carried your sins. Yesus memikul dosa kita. He carried your sickness. Yesus memikul penyakit See, He kita. knew in advance Yesus sudah tahu duluan. Tuhan sudah tahu duluan what you were going to suffer with, apa yang akan kita derita, apa yang akan kita alami, what sickness is going to come on you, penyakit apa yang akan menimpa and try kita, to attack your body dan mencoba untuk menyerang tubuh kita and take your life before its time. dan mengambil hidup kita sebelum waktunya. The Lord knew Tuhan tahu in advance, duluan. Tuhan tahu and He duluan. took care of it. Dan Tuhan menyelesaikannya. Amen. Amin. So your healing is ready. Jadi kesembuhan kita itu sudah siap. Jesus has provided it. Yesus sudah So all you menyediakannya. have to do is just open your heart and believe Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukalah hati kita dan percaya and receive dan terima what God has prepared for you. in apa yang advance. sudah Tuhan persiapkan terlebih dahulu untuk kita. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. That's the good news. Itu adalah kabar baik. You don't have to beg God Kita nggak perlu memohon, mengemis sama Tuhan until God, please heal me. sampai kita bilang, Tuhan tolonglah sembuhkan aku. Amen. It's not like God doesn't want to. Yeah. It seems like that sometimes. Karena bukannya Tuhan itu tidak mau menyembuhkan kita, karena kelihatannya kadangkala seperti itu. And we beg Him as if He doesn't want to. Dan kita memohon sama Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mau Or we say, menyembuhkan. Lord, if you heal me, Atau kita mengatakan, Tuhan, jikalau Engkau I will do menyembuhkanku, these things akan for aku you. lakukan ini untukmu. Right? It's just our way of trying to convince God
so he could heal us. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari itu hanya cara kita untuk meyakinkan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita. Or to bless us, Atau untuk memberkati kita. or to give us peace. Atau untuk memberikan kita damai Whatever it sejahtera. is we need. Apapunlah yang kita perlukan. Amen. The Lord is already convinced. Tuhan sudah yakin. Jesus is already convinced. Yesus sudah yakin. Before you even ask, Bahkan sebelum kita minta, he already came. Yesus sudah datang. And he prepared everything you will ever need. Dan Yesus mempersiapkan segala sesuatu apapun yang kita perlukan. That's why Jesus says the kingdom of God is like a man who had a banquet. Makanya Yesus bilang bahwa kerajaan Allah itu adalah seperti seseorang yang mengadakan perjamuan makan. Amen. And he went, he told his servants, go and invite everybody. Dan Tuhan ini, dia bilang sama semua pelayan-pelayannya, hamba-hambanya, pergi untuk undang semua orang. All right, so they went out Dan mereka pergi. and they invited people. Mereka undang orang-orang. And some of them did not come. Dan ada yang sudah diundang tidak datang. So he said, go to the streets Dan akhirnya Yesus bilang, Tuhan ini bilang, pergi ke jalanan. and invite anybody. Undang siapa saja Whoever is the one sitting on the side of the road. yang duduk di tepi jalan. Amen. Invite them, bring them in. Undang mereka, bawa mereka masuk. Because the banquet is ready. The food is ready. Karena perjamuan makan itu sudah siap. All you Makanan have itu to do sudah siap. is come and enjoy. Yang perlu kita lakukan hanya datang dan menikmati. Amen. Amin. See, that's how the kingdom of God is. Jadi begitulah kerajaan Allah. The Lord has prepared a banquet for us. Tuhan sudah mempersiapkan perjamuan makan itu untuk kita. It's free. Dan itu gratis. It's available. Itu tersedia. Whether that is healing you need, Entah itu kesembuhan yang kita whether perlukan, it is freedom you need, entah itu kemerdekaan yang kita or perlukan, peace, rest, joy. atau damai sejahtera, sukacita, Amen. ketenangan, Whatever it is you need, apapun yang kita perlukan, the Lord has prepared. Tuhan sudah So persiapkan. all you have to do Jadi yang perlu kita lakukan is hanyalah open your heart buka hati kita and come before the Lord dan datanglah ke hadapan and Tuhan take. dan ambil, what you terima need. apa yang kita perlukan. And not only you take once, Dan bukan kita hanya ambil sekali, you take and take and take. tapi tetaplah ambil, tetaplah terima terus menerus. Amen. Amin. Until you're satisfied. Sampai kita puas. Amen. Amin. There is no limit Jadi tidak ada batas on how much you can take berapa banyak yang kita ambil or how much you could have. atau berapa banyak yang bisa kita punya. Amen. The Lord has provided. Tuhan sudah menyediakan. Amen. Amin. See, God is a good God. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. And He's so good. Dan Tuhan sangat baik. He has taken care of us. Tuhan sudah memelihara kita. So that's why I believe there's good days coming for Indonesia. Maka marilah kita percaya bahwa akan tiba hari yang baik itu untuk Indonesia. Even though it may seem dark right now. Sekalipun sekarang mungkin kelihatannya gelap, kelam. You turn on the news Kita buka berita, and all you hear is just very heartbreaking stuff. mungkin yang kita dengar hanyalah hal-hal yang mungkin menghancurkan hati. But I believe Tapi saya percaya it's only for a moment. itu hanya untuk sementara. And the Lord is going to bring restoration to this nation. Dan Tuhan akan membawa pemulihan atas bangsa ini. And restoration to your life, to your body. Demikian juga pemulihan atas hidup kita. Jikalau kita sakit, membawa pemulihan pada tubuh kita. Amen. Amin. Yeah, you see, when the Lord created your body, Jadi kita lihat waktu Tuhan menciptakan tubuh kita, your body was created to be a temple of the Holy Spirit. tubuh kita ini diciptakan untuk menjadi bait sucinya Not Tuhan. a temple for sickness. Bukan bait untuk penyakit. Amen. Amin. Your body was created for the Lord. Tubuh kita ini diciptakan untuk Tuhan. And it was created perfectly. Dan diciptakan sempurna. That's why I tell people, do you ever read Adam had any health problems? Makanya saya suka bertanya sama orang-orang, pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca bahwa Adam itu sakit? Or Eve, walked with a stick? Atau Hawa berjalan dengan tongkat? Amen. You don't see in the Bible. Jadi kita nggak pernah lihat ada tertulis di Alkitab. Sickness is a new thing. Penyakit itu adalah hal yang baru. It's not part of God's original plan. Bukan bagian dari rencana semula Allah. That's why, it makes me wonder when people say, God gave me this sickness. Makanya membuat saya heran ketika ada orang yang berkata, Tuhan yang kasih saya penyakit ini. Really? Is there anything like that? Jesus ever do that? Sungguh, apakah benar Yesus pernah melakukan hal seperti itu? But then people say, but God izinkan this to happen to me. He Dan- let it happen to me. Dan kemudian ada yang bilang,
Tapi Tuhan kok yang izinkan hal ini terjadi kepadaku. But let me ask you, Tapi mari saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, does God ever say, or Jesus say, I let this happen to you? apakah pernahkah Yesus berkata bahwa aku mengizinkan hal ini terjadi kepadamu? You see, we have to see everything, measure everything with Jesus. Jadi kita harus mengukur, melihat segala sesuatu itu dari sudut pandangnya Yesus. I mean, I always ask, did Jesus ever do this? Jadi saya selalu bertanya, pernah nggak Yesus melakukan hal ini? If he hasn't, Kalau Yesus tidak pernah, then it's not God. maka itu bukan Tuhan. Because Jesus is the exact representation of God. That's what the Bible says. Karena Alkitab berkata Yesus itu adalah perwakilan yang persis, yang tepat untuk Allah, untuk Tuhan. Amen. Amin. If you want to see how God is like, Kalau kita mau melihat Allah itu seperti apa, look at Jesus. maka lihatlah He's kepada the Yesus. perfect image of God. Yesus itu adalah gambar rupa Allah yang sempurna. Amen. Amen. So if Jesus didn't do it, Jikalau Yesus tidak melakukannya, that means God is not like that. berarti Tuhan tidak pernah seperti itu. Amen. Amin. It's very simple for me. Jadi bagi saya sangat sederhana. Look at Jesus. Lihat pada Yesus. How did he treat people? Bagaimana Yesus How memperlakukan did he treat orang-orang. sick people? Bagaimana Yesus memperlakukan orang yang sakit. How did he treat sinners? Bagaimana Yesus memperlakukan orang berdosa. That's how God is like. Begitulah Tuhan itu. Amen. Amin. Hallelujah. There's a lot of things that happen without God wanting them to happen in this earth. Jadi banyak hal yang terjadi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Right? I mean, like sin. Ya, seperti dosa. God never wanted sin to destroy humanity, Tuhan tidak pernah mengharapkan dosa itu menghancurkan manusia. but sin came because of the will of man. Tapi dosa itu akhirnya masuk karena kehendak manusia sendiri. God gave us free will, Allah memberikan kepada kita kehendak bebas. but unfortunately, we chose wrong. Namun sayangnya kitalah yang memilih salah. And those wrong choices have wrong consequences. Dan pilihan yang salah itu mengakibatkan hasil yang salah Right? Or bad consequences. atau konsekuensi akibat yang buruk. Sickness came into the world. Penyakit masuk ke dalam dunia. Curse came into the Kutuk world masuk ke dalam dunia. because of bad choices people made. Oleh karena pilihan yang salah yang dibuat oleh manusia. Amen. You see, God gave you free will. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberikan kepada setiap kita masing-masing kehendak bebas. You can choose life, Kita bisa memilih kehidupan or you can choose death. atau kita bisa memilih kematian. You can choose to believe God, Kita bisa memilih untuk percaya kepada or Tuhan you can choose to reject God. atau kita memilih untuk menolak Tuhan. The choice is yours. Pilihan itu ada pada Bapak Ibu Saudara-saudari. Amen. Amin. See, God doesn't manipulate people, Jadi Tuhan tidak pernah memanipulasi orang, but He tries to win your heart through love. That's namun what He justru does. Tuhan berusaha untuk memenangkan hati kita melalui kasih. He still respects your will. Tuhan masih menghormati kehendak kita. Amen. Amin. So that's why I say Tuhan izinkan. People like to say Tuhan izinkan. God let this happen. God let that happen. No, we let it happen. Makanya ketika orang suka bilang Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan izinkan itu terjadi, sebenarnya kalau kita pikirkan, kita sendirilah, manusia itu sendirilah yang membuatnya terjadi. Because of our bad choices. Oleh karena pilihan kita yang salah, yang buruk. Amen. So this virus is not from the Lord. Jadi virus ini bukan dari Tuhan. Amen. Amin. Sickness doesn't come from the Lord, Penyakit juga bukan dari Tuhan. but He is the Savior. Tapi justru Tuhan adalah juru selamat. He's our helper. Dia adalah penolong kita. He's the solution, Dia adalah solusi not kita, the cause of our problem. bukan penyebab masalah kita. Amen. Amin. Hallelujah. You see, some people think God controls everybody, Jadi but kita- that's not really true. That's Jadi- not the reality. Kita lihat orang berpikir Tuhan yang mengendalikan, mengontrol semua orang. Jadi sebenarnya realitanya tidak benar, tidak No. seperti itu. In fact, we could say the majority of the people are not serving God right now in this world. Karena faktanya justru kalau kita perhatikan mayoritas orang-orang di dunia ini tidak melayani Tuhan. All right, that's why we preach the gospel. Makanya kita memberitakan Injil. The majority of the people don't believe in Jesus. Mayoritas orang-orang tidak percaya kepada Yesus. All right, God is trying to reach them, Ya, Tuhan mencoba untuk menjangkau mereka, but they haven't opened their heart yet. tapi mereka belum membuka hati mereka. So they have their will also. Jadi mereka juga punya kehendak mereka. They can do whatever they want Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau with consequences. dengan akibat dong, dengan konsekuensi. So God doesn't control everybody. Jadi Tuhan tidak mengontrol siapapun. Because if God can control us, then He could have just created robots, right? Karena kalau misalnya memang Tuhan bisa mengontrol kita,
Ya lebih baik Tuhan ciptakan saja robot. Yeah, no, Benar? but he didn't create robots. Tapi kan Tuhan tidak menciptakan robot. He created humans with self-will, Yang Tuhan ciptakan adalah manusia dengan kehendak diri, with ability to choose. dengan kemampuan untuk memilih. Amen. Amin. Unfortunately, Adam and Eve, they chose wrong. Cuman sayangnya Adam dan Hawa memilih salah. And they unleashed sickness and curse into this world. Dan mereka yang melepaskan penyakit, dosa ke dunia ini. Wars and hunger, Peperangan, rasa lapar, death. kematian. It was all released. Semuanya itu terlepas. Not because God wanted, Bukan karena Tuhan yang menghendakinya. not because God let it happen. Bukan karena Tuhan yang mengizinkannya terjadi. We let it happen. Tapi kitalah yang membuatnya So terjadi. Jesus came Makanya Yesus datang 2,000 years ago 2000 tahun yang lalu to fix that, untuk memperbaiki hal itu. to reverse that curse, Untuk membalikkan kembali kutuk itu. to bring us back to Him. Untuk membawa kita kembali kepadanya. Amen. Amin. So God is your friend. Jadi Tuhan itu adalah sahabat kita. He's not your enemy. Bukan musuh kita. He's not the one making you sick. Bukan Tuhan yang membuat kita sakit. He's the one trying to heal you. Tapi justru Tuhanlah yang mencoba untuk menyembuhkan I kita. have to correct myself. Maaf, mengoreksi apa yang baru saya katakan. God is not trying to heal you. Tuhan bukan mencoba untuk menyembuhkan kita. God has already provided your healing Tapi justru Tuhan sudah menyediakan kesembuhan kita by His death and resurrection. melalui kematian dan kebangkitannya. Amen. Amin. That's why Jesus said, it is finished. Makanya Yesus katakan, sudah selesai. What was finished? Apa yang sudah selesai? Your healing was finished. Kesembuhan kita sudah selesai. What was finished? Apalagi yang sudah selesai? Eternal life. Hidup yang kekal. He opened a new and living way to the Father. Yesus membuka satu cara, jalan yang baru dan hidup Amen. kepada Bapa. Hallelujah. He opened a highway to heaven. That's Yeah. what He did. Yesus membuka jalan tol ke surga. Itu yang Yesus lakukan. I remember John the Baptist. Ingat Yohanes Pembaptis? He was preaching Dia berkhotbah and he said, prepare the way of the dan Lord. dia katakan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Make the mountains level. Ratakan gunung-gunung. Raise the valleys. Lembah-lembah itu juga diangkat supaya menjadi rata juga. Because what do you do when you raise the valleys and lower the mountains? Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita mengangkat lembah-lembah itu ke atas, kemudian gunung-gunung, bukit-bukit itu kita ratakan, You're building a highway. kita That's what you're doing. berarti kita sedang membuka jalan tol. Amen. Amin. Now we have heard here in Brastagi they want to build a highway to Medan, which we hope they will do. Jadi kami mendengar di sini di Tanah Karo ini mereka sedang mempersiapkan untuk membuka jalan tol dan kami berharap itu terjadi. Alright, if you've ever traveled on the road between Brastagi and Medan, sometimes it could be traffic jam, right? Ya, Especially kadang on holidays. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari pernah melakukan perjalanan dari Tanah Karo ke Medan atau sebaliknya, ya kadangkala itu ada terjadi kemacetan. Alright, because the road is just one lane to Karena- go and one lane to come back. Ya karena jalannya itu hanya seperti dua arah untuk Alright. pergi dan untuk pulang. We need a highway. Jadi kita perlu jalan tol. And that's what John was saying. Dan itulah yang disampaikan oleh Yohanes Jesus Pembaptis made a highway to heaven. bahwa Yesus membuat jalan tol ke surga. Amen. Amin. That's what he was doing. Dan itu yang dilakukan Because olehnya. now all you need to do is believe in Jesus Dan sekarang yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada to Yesus go to heaven, untuk pergi ke to have a surga, relationship with untuk God. memiliki hubungan dengan And not Tuhan. only, you go to heaven, but you can bring heaven to your heart. Dan bukan saja kita bisa pergi ke surga, kita juga bisa membawa surga itu turun ke hati kita. It will not be wonderful? Bukankah itu akan luar Because biasa? wherever Jesus is, Karena dimanapun Yesus berada, it's heaven. itulah surga. Amen. Amin. Jesus is in my heart, in Yes. your heart. Yesus ada di hati saya, ada di hati Bapak, You Ibu, can Saudara-saudari. experience the peace and the joy of heaven right here, Maka kita in the bisa midst of all your troubles. mengalami sukacita, damai sejahtera surgawi di tengah-tengah persoalan kita. Amen. Amin. Whatever you're facing, Apapun yang sedang kita you can hadapi, experience heaven now. kita bisa mengalami surga sekarang. That's the highway to heaven. Itulah jalan tol ke surga Amen. That Amen. Jesus created for us. yang Yesus ciptakan, yang Tuhan Yesus jadikan untuk kita. Hallelujah. Haleluya. The work is finished. Pekerjaan itu sudah selesai. So we can come to God Sehingga kita bisa datang kepada and Tuhan experience life, dan mengalami kehidupan, heaven's life. kehidupan surgawi It's called Zoe life. yang disebut kehidupan Zoe, The life that God Himself possesses. kehidupan yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. That means His peace, Artinya apa?
damai sejahteranya, His satisfaction, kepuasannya, His joy. sukacitanya. Amen. Jesus was full of joy, the Bible says. Alkitab mengatakan Yesus itu penuh sukacita. You can experience that. Dan kita bisa mengalami hal You itu. can experience that peace, that satisfaction. Kita bisa mengalami damai sejahtera itu, kepuasan itu. You can experience God's love. Kita bisa mengalami kasih Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. And whatever situation we are going through right now, Dan apapun situasi yang kita hadapi, kita lewati saat ini, whether, as a family or as a nation, entah sebagai keluarga atau bangsa, in the midst of the storm, di tengah-tengah badai, you can experience peace kita bisa mengalami damai sejahtera. if you have Jesus in your heart. Jikalau kita punya Yesus di dalam hati You kita, can experience healing kita bisa mengalami and kesembuhan restoration dan pemulihan by believing dengan percaya. in what Jesus has done, Percaya kepada apa yang sudah Yesus perbuat. which means His finished work on the cross. Yang mana artinya adalah pekerjaannya yang sudah selesai di kayu salib. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. That's why Jesus is alive. He is sitting in heaven and He is just waiting for you to enjoy what He has done for you. Ya, Yesus itu hidup. Dia duduk di surga saat ini di sebelah kanan Allah. Untuk kita apa? Dia menanti kita untuk menikmati apa yang sudah Dia selesaikan untuk kita, apa yang sudah Dia perbuat untuk kita. Amen. Amin. Now we're going to pray Sekarang kita akan berdoa and we're going to receive from the Lord. dan kita akan menerima dari Tuhan. If you're sick, you can receive salvation. You can receive healing. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada yang sakit, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menerima kesembuhan. If you're lost Kalau kita sedang tersesat, in your sin or you feel far from God, entah kita sedang jatuh dalam dosa dan kita merasa jauh dari Tuhan, you can receive salvation. kita bisa menerima keselamatan. Salvation from your sins. Keselamatan dari dosa You kita. can come close Kita bisa datang dekat and kepada have a Tuhan relationship with God. dan memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. Whatever troubles you, Apapun yang mengganggu kita, Jesus is the solution, Yesus adalah solusinya, jalan keluarnya. and He has already provided it. Dan Yesus sudah menyediakannya. Amen. Amin. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Father, I thank you. Bapa, kami berterima kasih Through Jesus Christ, bahwa melalui Yesus you Kristus, have given us all things. Engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu. All things for life, Segala sesuatu untuk hidup. everything that we need. Segala sesuatu yang kami In perlukan. fact, the Bible says every spiritual blessing Bahkan Alkitab berkata segala berkat rohani yang has ada been di surga provided for us. telah disediakan bagi kami. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. So now we put our faith together Maka sekarang kami menaruh iman kami bersama-sama. and we trust you, Lord. Dan kami percaya kepadamu ya Tuhan. We trust you for healing. Kami percaya kepadamu untuk kesembuhan. We trust you for deliverance. Kami percaya kepadamu untuk pelepasan. We trust you for restoration. Kami percaya kepadamu untuk pemulihan. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I speak to every person who's experiencing sickness right now. Aku berkata kepada setiap mereka yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I say be healed. Aku berkata, jadilah sembuh. By the name and authority of Jesus, Oleh nama dan otoritas di dalam nama I Yesus. command that sickness to leave your body. Aku perintahkan sakit penyakit itu meninggalkan tubuh Bapak Ibu Saudara-saudari. Starting right now. Dimulai dari sekarang. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. And I speak to your body. Dan aku berkata kepada tubuh Bapak Ibu Be Saudara-saudari. healed. Jadilah sembuh. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus yang Be berkuasa. restored. Dipulihkan. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Sickness, Hai penyakit, I curse you to die. aku mengutukimu mati. And I cast you out Dan aku mengusirmu keluar from God's beloved children. dari umat kesayangan Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Those that are sick with COVID, Mereka yang sedang sakit dengan COVID, I command that virus aku perintahkan virus to itu die untuk mati and to be removed from your body. dan dihilangkan, dilenyapkan dari tubuh Bapak Ibu Saudara-saudari. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. I speak to your organs. Aku berkata kepada organ tubuh Bapak Ibu Be strong, Saudara-saudari, be healthy. dikuatkan dan menjadi sehat. I speak to your lungs Aku berkata kepada paru-paru Bapak Ibu Saudara-saudari, to breathe easily bernafaslah dengan mudah and to be restored dan dipulihkan in the mighty name of di Jesus. dalam nama Yesus yang berkuasa. And I speak to your blood Aku juga berkata kepada darah Bapak Ibu in the name of Saudara-saudari, Jesus di dalam nama Yesus, to have normal oxygen level mengalami level oksigen yang
normal and healthy dan sehat in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa, There will not be complications, bahwa tidak akan ada but komplikasi, there will be quick healing, tapi justru kesembuhan yang cepat, quick recovery pemulihan yang cepat for all that are believing and hearing this. untuk mereka semua yang percaya dan mendengarkan hal ini In the mighty name of di Jesus. dalam nama Yesus yang And berkuasa. for those, Lord, that feel they're far from you, Dan untuk mereka yang merasa jauh darimu, thank you, Father, terima kasih Bapa, that you're actually close. bahwa sesungguhnya Engkau dekat, You are closer than the next breath. Engkau lebih dekat dari nafas hidup And kami. all they have to do Dan yang hanya mereka perlu lakukan is just reach out to you, say, Jesus, adalah menjangkau kepadamu dan berkata, Yesus, come. datanglah. Do that right now, friends. Lakukan saat ini Bapak Ibu In your Saudara-saudari. heart. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Jesus. Katakan, Yesus, I need you. aku perlu Engkau. I need a Savior. Aku perlu juru selamat. Come save me. Datanglah dan selamatkan Save aku. me from my sins. Selamatkan aku dari dosaku. Save me from my past. Selamatkan aku dari masa From my laluku, mistakes. dari kesalahanku. Renew my life. Perbaharui hidupku. Bring me closer. Bawa aku lebih dekat. I humble myself. Aku merendahkan diriku. I ask for grace. Aku minta anugerahmu. And I receive your grace. Dan aku terima I anugerahmu. ask for forgiveness. Aku minta pengampunan. And I receive your forgiveness. Dan aku terima pengampunan darimu. I ask for new life. Aku minta hidup yang baru. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. We believe the Lord is touching you. Kami percaya Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara-saudari Wherever you are, dimanapun Bapak Ibu because God is Saudara-saudari not berada, limited by time. karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Amen. Amin. If you have special prayer requests, you could always reach us through Facebook Messenger. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari punya permohonan doa yang khusus, silakan hubungi kami melalui Facebook Messenger. We will also put this on YouTube for those of you that are watching on YouTube. Kami juga menaruh firman Tuhan ini, khotbah ini di YouTube. More than us, the Lord is there with you. Tapi lebih dari kami, Tuhan selalu ada di sana untuk Bapak Ibu He's Saudara-saudari. always available for you. Tuhan itu selalu tersedia untuk Bapak Ibu So be Saudara-saudari. encouraged. Jadi mari tetap semangat, Do not let your heart be troubled jangan buat hati kita menjadi terganggu because of what's happening around you. karena apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Focus on the Lord. Fokuslah kepada Tuhan. He's the source of your joy. Dialah sumber sukacita kita. Amen. Amin. Well, we're going to end it here for today, Hari ini kami akan mengakhirinya sampai di sini, and we'll see you again. dan kami akan bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari. God bless you. Tuhan berkati.